Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifdis Agustina dengan NIM 232180173. Saya merupakan mahasiswa semester 2 dari kelas 2D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai evaluasi pembelajaran peserta didik yang merupakan mata kuliah dari Psikologi Pendidikan yang diambil oleh Bapak Suyoto MPD. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi evaluasi dalam pembelajaran. Nah, apa sih evaluasi dalam pembelajaran itu? Apa sih yang dimaksud dengan evaluasi? Nah, evaluasi ini merupakan proses yang sangat penting dalam pendidikan karena dengan pelaksanaan evaluasi ini kita dapat mengetahui tingkat keberhasilan dan kelemahan seseorang. Nah, dalam melaksanakan evaluasi pendidikan dan pembelajaran dapat dilakukan dengan dua kegiatan. Yang pertama ada pengukuran dan yang kedua ada penilaian. Nah, pengukuran itu sendiri merupakan proses mengukur suatu ketercapaian hasil pembelajaran. Nah, sedangkan penilaian merupakan gambaran atau penafsiran dari hasil pengukuran. Selanjutnya ada pentingnya evaluasi dalam pembelajaran dan pendidikan. Dengan adanya evaluasi pembelajaran ini dapat diketahui tingkat keberhasilan dari siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, serta kita dapat melihat keberhasilan seorang guru dalam mencapai pembelajarannya dengan melakukan efektivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada sasaran dan tujuan evaluasi pembelajaran yang dilakukan dengan cara yang pertama yaitu penilaian dan evaluasi produk, dan yang kedua ada penilaian dan evaluasi proses. Lalu yang selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada prinsip objektivitas. Nah, evaluasi pembelajaran ini dapat dikatakan objektif ketika memberikan gambaran yang sebenarnya tentang hasil belajar yang dicapai oleh siswa dalam suatu pembelajaran tersebut. Lalu yang kedua ada prinsip kontinuitas. Lalu yang ketiga ada prinsip keseluruhan atau komprehensif. Lalu ada manfaat evaluasi pembelajaran. Sesuai dengan tujuannya, evaluasi pembelajaran tidak hanya bermanfaat bagi siswanya saja, namun evaluasi pembelajaran dapat bermanfaat bagi guru, pihak sekolah, serta pihak lanjut. Dengan adanya evaluasi, siswa dapat mengetahui keberhasilan dalam proses pembelajarannya, dapat mengetahui tingkat keberhasilannya. Bagi guru juga dapat mengetahui keberhasilannya dalam memberikan materi pembelajarannya. Di sekolah, hasil evaluasi dapat dilakukan sebagai bahan laporan untuk orang tua. Bagi pihak lanjut atau pihak-pihak yang terkait, hasil evaluasi ini dapat dilakukan untuk program pendidikan tingkat lanjut. Adapun alat evaluasi pembelajaran, yang pertama yaitu ada tes. Nah, tes standar ini biasanya bertujuan untuk memberikan informasi tentang kemajuan murid. Suatu tes dikatakan sebagai alat ukur yang baik apabila memenuhi kriteria-kriteria atau ciri-ciri tes yang baik seperti yang pertama ini ada validitas. Validitas ini disebut valid apabila dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, validitas ini dibagi menjadi 3. Ada validitas isi, validitas kriteria, dan ada validitas konstruk. Lalu yang selanjutnya, yang kedua itu ada reliabilitas. Nah, reliabilitas ini berkaitan dengan sejauh mana prosedur tes untuk menghasilkan nilai yang konsisten. Lalu yang ketiga ada objektivitas. Nah, istilah objektivitas ini objektif ya, biasanya digunakan untuk menyatakan bahwa tidak ada unsur pribadi dalam penilaian, tidak ada unsur pribadi yang mempengaruhi dalam penilaian ini. Nah,
ada dua faktor yang memengaruhi dalam objektivitas tes ini. Yang pertama, ada bentuk tes, dan yang kedua ada penilaian. Selanjutnya yang keempat itu ada keadilan. Nah, tes yang adil adalah tes yang tidak bias dan tidak diskriminatif. Nah, tes itu tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor etnis seperti jenis kelamin atau faktor-faktor seperti bias penilaian. Dengan tes yang fair, siswa mempunyai kesempatan untuk menunjukkan prestasi yang sebenarnya. Yang kelima yaitu ada daya pembeda. Suatu tes dikatakan baik apabila memiliki daya pembeda yang tinggi, yaitu dapat meningkatkan kemajuan masing-masing siswa di dalam kelas. Yang terakhir, yang keenam, yaitu ada tingkat kesulitan. Nah, tingkat kesulitan tes itu biasanya dapat menunjukkan baik atau tidaknya suatu tes. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk tes. Ada tes esai dan ada tes objektif. Dua bentuk tes ini biasanya diberikan secara tertulis, tetapi ada kalanya dilaksanakan dengan lisan. Nah, bentuk tes esai ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada uraian bebas dan yang kedua ada uraian terbatas. Nah, yang kedua ada tes objektif. Yang dimaksud dengan tes objektif ini adalah tes yang disusun sedemikian rupa sehingga hasil tes itu dapat dilihat secara objektif dengan cara pemeriksaan seragam terhadap semua jawaban tes. Maka dinilai oleh siapapun akan menghasilkan skor yang sama. Selanjutnya yaitu ada notes. Nah, alat evaluasi notes ini biasanya digunakan untuk menilai hasil belajar yang berkaitan dengan pandangan, sikap, dan perbuatan. Yang tergolong dalam alat notes antara lain observasi atau pengamatan, lalu ada wawancara atau interview, dan angket, serta riwayat hidup. Yang terakhir yaitu ada macam-macam evaluasi. Yang pertama ada evaluasi penempatan, yang kedua ada evaluasi formatif, yang ketiga ada evaluasi sumatif, dan yang terakhir yang keempat yaitu evaluasi diagnostik. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi evaluasi pembelajaran. Semoga bermanfaat. Apabila banyak tutur kata atau kesalahan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.